Shalom, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Kristi Tenges dalam Words from Heaven. Puji Tuhan, saya percaya kalau pagi hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, itu semua oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini, saya percaya ada berkat-berkat rohani yang baru yang akan kita terima sebelum kita melakukan aktivitas kita. Baik, kita baca firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Kita berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tema khotbah saya di pagi hari ini adalah pengharapan yang sejati. Saudara, pengharapan adalah bentuk dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Nah, akan tetapi ada dua macam pengharapan yang perlu kita ketahui atau yang kita perlu sadari yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ada yang namanya pengharapan semu, dan yang kedua ada pengharapan sejati. Apa sih pengharapan semu itu? Nah, pengharapan semu itu ada tiga macam, saudara. Yaitu ketika kita berharap pada keadaan, ya, pada situasi, kondisi kita, pada dunia di sekitar kita. Kalau kita berharap pada keadaan kita, pada situasi kita, maka kita semua pasti akan dikecewakan, karena dunia ini lambat laun akan berakhir, saudara. Nah, yang kedua adalah berharap pada kekuatan manusia. Apalagi yang ini, saudara. Kalau kita berharap pada kekuatan manusia, pasti kita dikecewakan. Kenapa? Karena manusia itu selalu berubah-ubah. Dan manusia pasti ada kelemahannya. Manusia tidak sempurna. Oleh karena itu pasti pada suatu saat manusia itu akan mengecewakan, karena yang namanya manusia pasti punya keterbatasan. Yang ketiga, pengharapan yang semu itu adalah ketika kita berharap pada kuasa kegelapan. Nah, akhir-akhir ini ada orang-orang bilang ke orang pintar ini, ke orang itu, ke ini, ya. Kalau kita pergi kepada orang-orang yang mengandalkan pada kuasa kegelapan, itu maka kita sama saja sedang menipu diri kita sendiri. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau kita menyerahkan pengharapan kita kepada kuasa kegelapan dan apa yang diperkatakan dan kita mempercayainya, maka semua itu akan terjadi pada kita bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena kita mengimani apa yang diperkatakan oleh kuasa kegelapan atau apa yang dinubuatkan atau diramalkan oleh para peramal. Untuk itu, saudara, kita tidak boleh mengandalkan pada pengharapan kita pada pengharapan-pengharapan yang semu seperti ini. Nah, yang kedua, ada yang namanya pengharapan dalam Tuhan. Nah, ini adalah pengharapan kita yang sejati. Kenapa? Karena Tuhan sanggup dan Dia berkuasa. Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas dan tidak terhingga untuk melakukan segala sesuatu di bumi ini maupun hingga pada kekekalan. Untuk itu pengharapan kita haruslah selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, kata Alkitab, tidak akan pernah dikecewakan. Bukan cuma kata Alkitab, saudara, tapi saya sendiri pun mengalami, saudara, bahwa orang ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan. Nah, untuk itu, saudara, kita harus belajar mengandalkan Tuhan, karena pengharapan pada Tuhan itu adalah yang sejati, yang kokoh, dan yang tidak akan tergoncangkan. Nah, apa yang harus kita lakukan agar pengharapan kita digenapi? Yang pertama, saudara, marilah kita belajar seperti Abraham, sabar dalam menantikan waktu Tuhan, seperti dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham sabar dan taat, sekalipun di usia senja, saudara, dia masih belum bisa mempunyai anak, tapi Tuhan telah berjanji dia akan menjadi bangsa yang besar, dan dia percaya, saudara, dan dia sabar menantikannya. Yang kedua, seperti Daud, kita belajar, saudara, melangkah dengan iman. Kita belajar bertindak dengan apa yang ada pada kita dan membangkitkan rohani kita. Anda bisa lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 50, saudara. Dan yang ketiga, kita belajar seperti Stefanus, kita setia kepada Tuhan. Anda bisa lihat dalam Kisah Rasul 7 ayat 58 sampai 60. Maka hari ini, saudara, kita percaya bersama-sama, saudara, ketika Anda memulai aktivitas Anda, sekalipun mungkin dalam lockdown, dalam posisi Anda berada di rumah masing-masing, Anda bekerja dari rumah, tapi tetap andalkan Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru, selalu ada kekuatan yang baru. Kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, bahkan firman ini, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Bahkan Engkau jamah Tuhan, yang pengharapannya saat ini sedang turun Tuhan, Engkau tambah-tambahkan, sehingga mereka senantiasa kuat untuk berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara, jika Bapak Ibu Saudara merasa bahwa video ini dan firman Tuhan ini bisa memberkati saudara sekalian, Bapak Ibu, Anda bisa membagikan video ini kepada keluarga dan kerabat yang ada dalam kehidupan Anda atau teman-teman, sehingga ini bisa menjadi berkat juga bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.